Belajar itu merupakan kegiatan yang dilakukan hingga ajal pun tiba. Tanpa belajar, kita bukanlah apa-apa. Pada malam hari ini, saya dan rekan saya akan mewawancarai salah seorang tokoh yang luar biasa. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan beliau juga telah menulis berbagai buku, salah satu bukunya yaitu berjudul Scientific Writing Tembus Jurnal Internasional. Dan beliau adalah Ibu Wiruma Titian Adi. Selamat malam Ibu Wiruma, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, selamat malam. Ini dari Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu. Saat ini kesibukan Ibu apa aja ya? Saya karena mengajar, saya dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengajar di Prodi Bahasa Inggris. Di Prodi Bahasa Inggris ya, Ibu? Iya. Untuk jenjang sarjana saja atau magister juga, Ibu? Oh, D3. Oh, D3. Bahasa Inggris saya di Diploma 3, tapi ada yang di Prodi Sastra Inggris juga. Saya dan rekan saya sangat takjub dengan karya Ibu. Terlebih karya Ibu buku yang Scientific Writing Tembus Jurnal Internasional. Lalu bagaimana ide penulisan Ibu tentang buku ini? Apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengangkat topik di dalam buku ini? Oke, ini sebenarnya buku yang kedua dari 3 buku yang sudah pernah saya tulis. Ini buku yang kedua, terbitnya sekitar tahun 2017 atau 18 lah ya, sekitar itu. Awalnya sih karena scientific writing ini kan tulisan akademik ya, baik dosen maupun mahasiswa itu kan pasti diwajibkan nanti di akhir, kalau mahasiswa di akhir perkuliahan nanti kan harus menulis karya ilmiah gitu kan. Nah, tentu tidak berbeda dengan bikin artikel-artikel populer biasa gitu kan. Nah, dari situ, berangkat dari situ, dan kemudian ditambah lagi adanya kewajiban dosen. Mungkin kalau kalian kan mahasiswa ya, belum tahu kalau dosen itu kan salah satunya adalah membuat penelitian. Salah satu tugas selain mengajar, penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian itu salah satunya adalah membuat buku, menyusun buku gitu. Selain bikin jurnal. Nah, berangkat dari situ, maka ternyata banyak teman-teman dosen tuh yang agak kesusahan. Gimana sih bikin tulisan yang akademik, yang scientific dan tembus ke jurnal gitu. Karena tidak semua tulisan-tulisan dosen itu bisa tembus ke jurnal, apalagi jurnal internasional. Karena ya selain penggunaan bahasa Inggris yang memang sebagai satu keharusan, kemudian tata cara penulisannya itu juga perlu diperhatikan. Dari situ awalnya kami, itu bukan saya sendiri yang menulis, jadi ada beberapa rekan, ada bersama dengan 2 rekan saya di Universitas BSI untuk menulis itu, menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dosen dan mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah gitu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu tadi menyebutkan bahwa ada alih bahasa ya Bu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kira-kira kalau untuk alih bahasa itu sendiri, apakah ada tantangan tersendiri Ibu terkait dengan alih bahasa itu? Karena kan seperti yang kita tahu dari tataran bahasanya, kemudian dari tata bahasa dan sebagainya itu berbeda. Kira-kira bagaimana? Nah, itu ada di situ jawabannya. Ada di dalam buku. Jadi di buku itu dijelaskan mulai dari alih bahasa dari kata, kemudian frase, kalimat, paragraf, dan akhirnya jadi satu artikel gitu. Juga ada contohnya. Jadi salah satu rekan saya memang dia tembus jurnal internasional gitu ya.
apa namanya, ada review dari reviewer. Setiap jurnal itu kan ada reviewnya, ada reviewernya. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu sebagai studi kasus yang saya ulas juga di buku itu. Gitu. Baik Ibu, kira-kira berapa lama Ibu menulis buku tersebut? Kemudian kan di tengah kesibukan Ibu sebagai dosen, kemudian sebagai akademisi, sebagai peneliti. Nah, kira-kira bagaimana Ibu membagi waktu sehingga Ibu bisa merampungkan karya tersebut? Iya, berapa lama? Kurang lebih 1 semester ya 6 bulan lah sekitar itu. Karena saya harus nyari contoh jurnal yang benar-benar aktual gitu. Jadi dan lebih ya bisa dijadikan contoh kasus di buku ini gitu. Kalau bagaimana mengatur waktunya, ya karena ini sudah salah satu tridharma, selain pengabdian masyarakat dan mengajar, ya saya harus bisa membagi tugas di sela-sela mengajar. Kan mengajar kadang pagi sampai siang gitu, siang sampai sore saya bisa menyelesaikan. Kan bagi tugas juga dengan rekan yang lain, sesama penulis yang lain, kan berdua ya, saya bertiga ini ya, bertiga dengan saya. Ada pembagian tugasnya, saya di bagian bab satunya, ada yang bagian studi kasusnya gitu, ada yang bagian edit. Nah, itu jadi saling bagi tugas aja. Ya kurang lebih 6 bulan lah membuat ini. Baik, berarti kurang lebih dalam pembuatannya 6 bulan dan dalam prosesnya juga ada pembagian kerja dengan rekan-rekan Ibu. Oke, baik Ibu. Kalau di kilas balik, proses apa yang paling menarik saat membuat buku Ibu? Yang menarik selama membuat ya? Iya. Apa ya? Menariknya sih biasa aja sih. Justru yang menarik itu setelah buku ini jadi. Kenapa? Karena setiap buku yang diterbitkan itu kan ada royalti. Nah, royalti itu setiap tahun kita dapat. Nah, itu yang menariknya di situ. Kalau proses pembuatannya sih ya biasa aja gitu. Paling kendala atau tantangan itu sih ya. Kalau hal yang menarik ya nggak ada sih. Menariknya justru setelah pasca buku itu diterbitkan. Nggak nyangka juga setahun kemudian loh, kok ada email dari penerbit itu, Ibu dapat royalti sekian gitu. Wah lumayan gitu. Itu aja. Tapi kan selain itu saya daftarkan juga untuk HKI, hak kekayaan intelektual gitu. Jadi nanti kalian kalau punya buku ya gitu dipatenkan supaya tidak di plagiat sama orang lain gitu. Baik, kita berbicara tadi tentang plagiarisme ya Ibu. Ibu tadi sempat menyinggung juga. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang peneliti, akademisi dan juga dosen terkait fenomena plagiarisme yang memang seringkali menjamur Bu di kalangan mahasiswa. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terkait fenomena tersebut? Itu kalau menurut saya perbuatan yang curang ya. Curang artinya ketika kita mengambil pendapat orang lain, ya tulislah sumbernya gitu. Nggak masalah kan, justru kita semakin banyak referensi itu, justru yang tulisan yang baik itu justru yang banyak referensinya gitu. Daripada kita kopas tidak mencantumkan sumbernya, itu kan perbuatan yang curang kalau menurut saya. Kasihan yang dia punya pendapat sendiri itu orisinal tapi tidak tidak di share ke orang lain gitu, terus dianggap itu pendapat dirinya sendiri. Itu kan kalau kalian gimana, kan menyakitkan ya kan? Iya, iyalah. benar. Iya, Anda punya pendapat sendiri terus lah itu kan pendapat aku gitu, terus
ambil sama Diakui. orang lain, diakuin orang lain, itu kan ya seperti itu. Rasanya kayak sedih banget. Iya. Iya. Makanya akhirnya terus di cover dengan adanya hak kekayaan intelektual kayak gitu kan. Itu kan berarti kalau itu ada plagiat kan berarti ada hukum yang nanti akan berbicara. Apa saja pengetahuan atau keahlian tambahan yang harus ditemukan agar sebuah buku dapat ditulis dengan baik? Yang baik itu memang ketika kita bikin buku nanti harusnya ada kelanjutannya gitu. Jadi dan antar buku satu dengan buku yang lain itu bisa berkesinambungan gitu ya, nyambung gitu. Buku saya yang ketiga sih memang tidak berhubungan dengan scientific writing, tapi lebih fokus ke apa sih buku saya yang ketiga itu tentang confusing words gitu. masih tentang bahasa Inggris juga, cuma lebih spesifik ke kata perkatanya. Kalau ini kan sudah ke satu artikel jurnal gitu ya. Nah kalau saya lebih ya ada permasalahan lain dari mahasiswa yang dihadapi mahasiswa ya, makanya sebenarnya saya bikin buku gitu. Berarti ibu lebih ke melihat permasalahan yang seringkali dialami oleh mahasiswa, lebih terinspirasi untuk membuatnya menjadi buku. Baik ibu. Baik, proses apa saja yang ibu jalani selama penulisan buku tersebut? Lalu kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan ketika ibu meneliti dan juga menuliskannya menjadi sebuah buku? Tantangannya gimana ya? Karena ketika kita membuat buku, kita tidak bisa serta-merta kita harus idealis mengeluarkan punya kemauan dengan diri kita sendiri gitu kan. Ya karena ini ditulis bertiga, ya saya harus matchkan gitu ya keinginan para penulis teman-teman itu bagaimana. Nah, itu kan harus dirundingkan. Belum lagi nanti ketika sudah selesai bukunya ke penerbit, ya kan? Penerbit kan pasti ada proses editing, tata letak, sampul segala macam. Ya itu ya kerjasama aja dengan penerbit juga untuk bisa menghasilkan buku yang baik dan mudah-mudahan diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat akademis. Gitu. Selama ini kan untuk membuat bukunya harus mengetahui dan mencari referensi dari pengetahuan yang lain kan ibu. Iya, betul. Apa yang ibu butuhkan saat ibu memproses hal yang telah ibu pelajari untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Gimana ya? Ya karena saya bikin buku berdasarkan permasalahan yang ada di dosen maupun mahasiswa gitu kan. Terus dari situ bagaimana mengeluarkan, mengorganisir permasalahan itu ya, diurutkan dari awalnya dulu gitu. Awalnya gimana sih bikin tulisan kok susah? Oh berarti dari ide. Nah saya harus mengkotak-kotakkan dulu permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi dosen maupun mahasiswa untuk membuat tulisan ilmiah. Permasalahannya pertama kan banyak permasalahannya, bisa dari jurnalnya, bisa dari idenya, atau bisa dari cara menulisnya. Nah saya memilih yang dari cara menulisnya dulu gitu. Kalau ke jurnalnya kan beda-beda, jurnal yang internasional terakreditasi, kan ada juga jurnal nasional terakreditasi. Itu masing-masing mereka punya template. Mereka punya format sendiri untuk bikin jurnal.
ada yang pakai tema, ada yang tidak. Nah itu yang memang kita harus mengkondisikan seperti itu. Nah dari berbagai permasalahan itu saya memilih dan karena background saya bahasa Inggris, ya berarti saya mengambil permasalahan bahwa dosen dan mahasiswa itu kesulitan dalam menguraikan ide ke dalam tulisan. Itu masalahnya di situ. Baik, berarti ada tahapannya, ada permasalahannya, dan juga ada klasifikasinya ya Ibu. Betul. Nah, kemudian jikalau kita berbicara mengenai penulisan suatu karya ilmiah Ibu, apakah Ibu memiliki kiat-kiat bagi kami mahasiswa khususnya dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan suatu buku? Apakah ada kiat-kiat tersendiri Ibu? Menulis buku dengan menulis artikel ilmiah beda ya. Kalau buku biasa, apalagi buku bisa ada dua ya, buku ajar dan buku populer gitu ya. Buku ajar atau buku referensi bisa dipakai oleh mahasiswa untuk proses perkuliahan gitu. Buku ajar atau buku referensi. Nah tapi ada juga yang buku-buku populer kayak misalkan bagaimana menghafal 100 kata dalam 5 menit misalkan. Nah itu kan buku-buku populer, model-model seperti itu. Nah kalau yang buku referensi ya berarti harus mengikuti outline yang sudah ditentukan, karena memang ada isinya juga harus sesuai dengan referensi yang dibutuhkan di perkuliahan gitu. Terus kalau nulis itu kan nulis buku, kalau nulis artikel ilmiah jurnal gitu ya sesuai dengan outline dari masing-masing penerbit jurnal, masing-masing berbeda template-nya, tinggal mengikuti aja sih, sesuaikan dengan outline-nya. Gitu. Kalau kita mengambil sudut pandang Ibu sebagai dosen, penguatan seperti apa yang akan Ibu sampaikan kepada mahasiswa bahwa dalam buku ini dapat menjadi rujukan yang baik? Ya, buku ini tidak dikhususkan untuk hanya mahasiswa bahasa Inggris atau sastra Inggris ya. Itu bebas dari prodi manapun bisa menggunakan referensi buku ini. Karena saya hanya menuliskannya ya secara umum gitu. Secara umum, tidak spesifik. Ya, ini hanya untuk prodi tertentu, enggak gitu. Jadi untuk masyarakat akademis aja sih. Jadi buku ini untuk mahasiswa umum, bahkan bisa menjadi buat dosen dan Iya. Baik, sebagai penutup, apakah Ibu dapat memberikan pesan untuk kepada yang menonton video ini? Oke. Mau khusus buku ini atau khusus untuk apa nih? Boleh khusus buku ini atau umum gitu? Umum. Ya, kita harus bisa pasti kita semua punya ide gitu ya. Kita punya ide untuk menulis. Nah, awalnya ide itu ya didapat dari kita dengan banyak membaca dan banyak mendengar. Setelah dengan banyak baca referensi, pasti akan menimbulkan curiosity kita, keinginan tahuan kita terhadap sesuatu hal. Nah, kejar itu. Ketika kita ingin tahu terhadap sesuatu, maka itu bisa dijadikan alat atau objek untuk kita menulis, kita berbicara. Kan pasti akan banyak sumber referensi untuk menguatkan keinginan tahuan kita itu. Jadi dari situ aja, berangkat dari situ. Dan dengan banyak baca, kita punya ide, pasti akan ada referensi-referensi untuk mendukung ide-ide kita. Tuliskan sesuai dengan format yang sudah disediakan. Jadi buku atau bisa jadi tulisan ilmiah
Mungkin itu. Baik Bu, jadi untuk pesannya kita harus menyampaikan ide yang ada di pikiran kita ke Melalui tulisan, melalui tulisan. tetapi secara terstruktur, Iya. gitu. Ya. Ada bisa dipertanggungjawabkan intinya. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya yang telah Ibu berikan pada malam hari ini. Demikian wawancara kami bersama dengan Ibu Irma. Semoga wawancara yang kami lakukan dapat memotivasi untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga.